menyertai kita. Grace to you. Salam Hyper Grace. Salam Hyper Grace. Saudara-saudara, sebelum kita membahas topik saya pada hari ini, kasih karunia FS Teologia. Tapi sebelum itu saya mau pengalaman saya beberapa minggu tidak hadir. Saya mau saksikan memang ada beberapa minggu berturut-turut saya diundang oleh mereka yang menggunakan tubuh manusia. Kalau dulu mereka sebut komunitas Yahweh, dan akhirnya setelah terakhir saya bicara ada terjadi pertentangan. Memang karena mereka mau saya supaya meninggalkan nama Yesus dan menggunakan Yesus dan Allah, mereka ganti dengan Yahweh. Sebenarnya keinginan saya untuk ditemani oleh Pak Pastor. Jadi cuma mereka beribadah persis dan begini, jadi bertabrakan dengan Yesus. Kalau itu keinginan saya, karena saya tahu persis bahwa Pak Pastor jadi yang dikarenakan untuk tentang pengertian masalahnya. Itu juga yang kita bicara tadi. Dan saudara-saudara dari pertentangan, saya tidak tahu apalagi mereka masih mengundang atau tidak. Kalaupun mereka masih mengundang, tapi saya mau supaya hal biasa supaya Pak Pastor Giri bisa ikut. Saudara-saudara, kita mulai saja. Kenapa saya mengambil topik atau tema kasih karunia VS Teologia? Sebenarnya, saudara-saudara, itu teologi itu bermula dari hukum Taurat, saudara. Itu teologi, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Makanya di dalam agama Yahudi itu juga sama dengan tafsir. Dalam agama ini ada ilmu tafsir. Tapi kalau di Injil itu tidak bisa ditafsir. Kalau 2 ayat 1 ayat 21, karena itu nubuat, kitab suci tidak boleh ditafsir tentang Tuhan Yesus, karena tidak pernah orang berbicara yang tidak sendiri, tapi ada dorongan roh kasih karunia berbicara. Kenapa saya katakan bahwa mulanya teologinya dari hukum Taurat. Rasul Paulus yang sekolah dibandingkan masuk teologi itu, di antara rasul hanya Rasul Paulus. Tapi kita sudah tahu kan di Filipi 3 dianggap sampai itu rekan-rekan dengan dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri atau teologi aku sendiri, karena ilmu yang belajar itu identik dengan kebenaranku sendiri, hikmatku, pendapatku untuk belajar kitab dan melainkan anugerah kasih karunia oleh karena Yesus Kristus. Dan kita tahu bersama, bahkan sudah menjalar ke seluruh dunia. Lain hal lagi kalau teologi yang di luar agama Yahudi, di agama yang juga bangsa-bangsa lain. Mereka campur Injil, mereka campur dengan Injil, dan pada akhirnya mereka pelajari Taurat dan Injil dalam pendapat yang teori pikiran mereka sendiri, bukan kasih karunia, sehingga menjadi Injil lain, menjadi Yesus yang lain. Sudah tahu kan Injil Yesus yang lain itu dari 1 bahkan sampai 9 itu. Dalam 2 Korintus 11 juga ada 3-4 Yesus yang lain, 19. Nah, saudara, kalau rasul-rasul mereka itu bukan belajar, bukan diajarkan oleh manusia. Tidak seperti waktu Rasul di dalam agama Yahudi dan golongan Farisi, dia dibandingkan Gamaliel. Kalau kisah 22 ayat 3 itu, dia dibandingkan Gamaliel. Makanya dalam Filipi 3 itu, mereka jelaskan bahwa terhadap hukum Taurat dia tidak bercacat. Dari suku Benyamin disunat pada hari ke-8. Yang sebenarnya dia nomor 1. Mungkin kalau Gamaliel setelah sekarang mungkin dia rektor. Kalau Rasul mungkin dia doktor. Karena yang sebenarnya dia nomor 1. Tapi waktu itu dia berada dengan
pendapat kekuatan sendiri. Kenapa dia singgung ya di dalam Roma 9 ayat 9 30, 31 sampai 33 itu dia kata di mana Paulus menulis bahwa sungguh bangsa Israel mengejar hukumnya, bangsa Israel yang mengatakan kebenaran tidak sampai kepada hukum karena mereka mengejar bukan dengan iman tetapi dengan perbuatan karena pendapat pikiran karena mentaati Taurat. Rasul Paulus dia bukan lagi setelah menerima Injil bukan lagi karena mentaati karena dengan pendapat pikiran karena perbuatan dengan mentaati Taurat karena kebenaran karena iman saudara karena kasih karunia. Dia dipanggil setelah dia dipanggil oleh Tuhan dalam Roma 1 ayat 1 itu dipanggil dikuduskan untuk beritakan Injil saudara. Sampai dia katakan dalam kali 1 ayat 2 dan sampai situ dari Paulus sampai Yesus Kristus bukan dari manusia bukan diajarkan oleh manusia. Kalau ayat 11 itu tetapi oleh pernyataan oleh kasih karunia saudara. Rasul itu karena kasih karunia dan kalau kasih karunia itu bukan belajar tapi dibukakan. Mulanya Rasul Lukas 24 ayat 45 lalu Tuhan membuka pikiran mereka lalu mereka mengerti kitab suci. Jadi Tuhan yang bukakan. Lalu setelah membukakan Tuhan tidak menyuruh mereka pergi ke Gamaliel. Bukan saudara. Dan di dalam Matius 13 ayat 11 kepada kamu dikarenakan untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Tadi saya dengan Pak Pastor kasih karunia saudara oleh iman dikarenakan pengertian. Jadi bukan hasil usaha itu. Bukan dengan teologi saya. Bukan saudara. Teologi itu bukan dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan. Makanya kan kasih karunia dikasih datangnya oleh Yesus Kristus. Kalau Yohanes 1:17 kemudian datangnya dari Musa. Saudara, kita bersyukur kita telah menemukan kita telah mengerti bahwa kita hanya dikasih karunia. Kita diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Jadi kita tidak salah. Kita beribadah kita tidak salah, saudara. Karena yang kita sembah, yang kita puji yaitu Tuhan Yesus. Berbicara Injil itu berbicara Injil kasih karunia, firman kasih karunia kalau dalam Kisah 23 itu firman kasih karunia. Itu Paulus waktu meninggalkan disahkan karena ada segala yang datang, tapi dia menggunakan kepada firman kasih karunia saudara. Segala itu dilakukan pengajaran yang Tuhan. Kalau dalam Matius 10 ayat 15 hati-hati kita itu seperti domba diutuskan terhadap segala. Ya segala itu siapa? Itu ajaran Tuhan. Ada tahun ini disebut pemimpin buta juga oleh Tuhan Yesus waktu 23 berapa 24 itu. Ada pemimpin buta. Nah saudara, kita hanya berpegang kepada Injil saja. Kita berpegang pada firman Kristus, firman kasih karunia. Kalau kita mengakui sebagai domba Kristus, tentu kita hanya mendengarkan suara Kristus. Kalau Roma 10 kan, suara orang asing mereka tidak kenal. Siapa orang asing itu? Itu ahli Taurat. Saudara, karena ayat 10 itu ayat 32 itu mereka ahli Taurat mereka belum lempari batu. Karena ini maksud mereka ini maksud itu orang asing saudara. Ya kalau domba nggak perlu kita dengar Taurat. Kita dengar Yesus saja, saudara. Tentu kalau kami mendengarkan suara orang asing itu betul, tapi saat waktu akhir zaman Tuhan akan memisahkan itu kambing dan domba. Itu ada lagu itu. Domba dan kambing itu kalau subuh saudara. Kalau saya dalam subuh sebenarnya kalau ini saudara. Karena dalam pembahasan saya menjadi saya kuat. Itu adalah nama kali itu domba dan kambing bercerai, urus durhaka bercerai atau tercerai. Tapi kita sebagai domba kita bersyukur karena kita melalui Tuhan Yesus mendengarkan firman-Nya, pasti Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita semua. Saudara-saudaraku, memang beberapa minggu lalu juga saya
berbicara bahwa bahkan saya tanggapi juga di mana tentang Ishak dan Ismail. Saya berikan tanggapan dan ada yang mengatakan bahwa yang dikurbankan adalah Ismail. Lalu saya memberi tanggapan, makanya saya jelaskan sebenarnya janji mulai dari Abraham keturunan itu Tuhan Yesus, ia berlaku ke Ishak. Jadi Ishak yang dikorbankan karena mewarisi janji. Tapi Ismail tidak diusir. Kalau di dalam kisah 21 kan itu kan kejadian 21 itu usia Ismail dan Ishak. Karena Ismail tidak mewarisi janji, itu Tuhan yang usir. Malah Sarah usir karena tidak mewarisi janji. Karena yang mewarisi janji itu Ishak anak kandung dari Abraham dan Sarah. Kalau sebenarnya juga saya katakan kalau Ismail itu sebenarnya yang jadi korban. Karena ini firman ini mengandung janji. Seharusnya mereka yang berpegang pada Ismail harus menyembah Tuhan Yesus, harus percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena ini janji itu Tuhan Yesus yang menurun. Yang tepat dari Ishak, karena Ishak jelas sekali turunannya. Dari Ishak ke Abraham, Ishak ke Yakub, dari Yakub bukan Esau. Esau dia pergi ke dari Ishak ke Yakub, ya ke Esau. Dari Yakub dia ke Yehuda. Dari Yehuda dia menurun ke Peres, Herson, Ram, Abinadab dan langsung ke Daud dan Yusuf, Maria yang melahirkan janji itu. Janji itu Tuhan Yesus. Jadi kalau dia ke Ismail harus punya rentetan turunan, harus akan melahirkan janji itu, yaitu Yesus yang sebenarnya. Tapi dari keturunan Ismail saya tahu kisah kejadian ya 25 ayat 12 itu turunan Ismail itu ada mulanya anak sulung itu dari apa itu Nebayot, Kedah, Abdil, ada Tema, ada apa itu, ada Hadad, dan terakhir Kitmah. Selanjutnya sudah tidak penjelasan. Tetapi ini janji pada Ishak, puncaknya di Kristus. Itu janji itu. Jadi jangan kita goyah, jangan kita diperdaya, jangan tidak punya dasar kuat. Tetap kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itulah yang mulanya dibuatkan oleh Abraham dan diteruskan oleh kitab-kitab Nabi. Saudara, kita juga harus lebih memperhatikan lagi. Kita harus dapat membedakan mana Injil lain, mana Injil yang kita percaya, dan mana dari kasih karunia dan mana dari teologi. Sebab kalau dari kasih karunia hanya satu, tidak disambung, hanya satu permasalahan. Tuhan Yesus dan Rasul-Rasul hanya memberitakan Injil. Bapa di surga memberitakan Injil. Yohanes 8 ayat 17. Bapa bersaksi tentang aku juga tentang diriku sendiri. Dan Rasul-Rasul bersaksi tentang hanya Tuhan Yesus. Dia adalah Allah, dia adalah Bapa. Tadi sudah bercakap dengan Pak Pastor bahwa Yesus itu adalah Allah. Ada beberapa ayat yang kita sebut tadi. Itu sudah tepat sekali. Kita tidak salah, saudara. Karena mulanya kita ini menanya dari Abraham, janji itu dari Abraham. Dan kita juga ini termasuk mewarisi janji-janji kalau Roma 8:17. Karena kalau adalah anak kita juga adalah berhak mewarisi janji-janji bersama-sama Kristus. Janji itu yaitu Tuhan Yesus. Kita warisi. Dan itu semua kasih karunia. Karena kalau pikirkan, kenapa bukan Ismail? Kenapa bukan Esau? Karena sudah ditentukan siapa. Demikian kita warisi, kita sudah ditentukan. Jadi kita hanya warisi itu, janji itu Tuhan Yesus. Kita warisi. Karena kan kita ini kan, makanya yang disebut anak itu yang sudah ditebus dari hukum Taurat itu berkempahan. Dia akan mengurus mereka dari untuk hukum supaya itu menjadi anak. Jadi anak yang dimaksud, anak yang sudah di dalam Injil, yang sudah keluar dari hukum Taurat. Jadi kenapa saya menyampaikan
berhati-hati. Karena kita harus tahu banyak penginjil-penginjil dari mana asal mereka. Apa benar dari Tuhan atau bukan? Saya bukan keluaran teologi, bukan jebolan teologi. Saya mengerti kebenaran cuma kasih Tuhan. Saya orang bodoh. Tapi begitu saya bertemu dengan ahli, mereka tidak bisa menolak. Karena apa? Saya bersyukur Tuhan yang membuka kepada saya bisa menjawab seluruh pertanyaan mereka. Itu Pak Pastor sudah selalu cuma kasih Tuhan. Yang benar, Yesus 2 ayat 8, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan kamu sombong. Roma 9 juga ayat 19, bahwa aku mau berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan dan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Itu tidak tergantung hasil usaha orang. Ya saudara, kalau kita mau suka mengenal kebenaran, minta saja, berdoa, minta kepada Tuhan. Seperti Paulus kepada jemaat Efesus 1:17, semoga dia Tuhan Yesus mengaruniakan roh hikmat dan wahyu supaya mengenal dengan benar. Jadi kita ini cuma dibukakan, cuma kasih karunia. Dan memang di dalam Yohanes 14 itu 26, Yohanes 15 juga 26 itu kan roh itu yang mengingatkan kepada ke dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus saya bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak ada lain, tidak ada. Roh Kudus saya bersaksi tentang aku, tidak ada lain. Makanya dari ratusan Wahyu yang jadi inti, yang disembah, dipuji, dimuliakan siapa? Tuhan Yesus, tidak ada lain. Saudara, sudah dirancang skenario Tuhan, sudah begitu dari Abraham, sudah diskenario. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Siapa yang damai sejahtera? Tuhan Yesus yang sudah bawa. Dia adalah damai sejahtera kita. Rancanganku bukan rancanganmu, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Sudah dibuat lebih dulu, saudara. Jadi hati-hati ya, saya cuma mengingatkan, hati-hati dengan teologi. Kita harus lihat mereka berasal dari, apakah berasal dari kasih karunia atau bukan, saudara. Kita harus lihat. Kita harus begitu mengikuti teladan rasul-rasul. Karena rasul-rasul itu diangkat, dipanggil itu diangkat oleh Tuhan. Saudara, mereka tidak semua. Di mana mereka? Yang semua cuma rasul Paulus, tapi seperti tadi dianggap sampah, saudara. Rasul cuma nelayan. Makanya dalam Kisah 3 ayat berapa itu? Ayat 3:14, didapati mereka itu tidak terpelajar. Imam mendapat itu tidak terpelajar di Rasul-Rasul. Tapi cuma kasihkan kepada Roh Kudus mereka berkata-kata. Karena memang Roh Kudus yang berikan kepada kita perkataan yang benar. Kata-kata bukan lagi dari kita. Itu dalam Markus 13 itu Rasul itu bukan lagi kalau kata-kata, bukan manusia, bukan kata-kata. Jadi kita tidak perlu menyediakan, tidak perlu kita belajar kepada manusia. Mari kita belajar kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Karunia apa yang dikaruniakan. Dan saya tidak berbangga, cuma kasih karunia. Saya berbangga apa? Cuma pemberian Tuhan, dibawakan oleh Tuhan, bukan usaha saya. Makanya saya bagikan dengan cuma-cuma. Saudara. Jadi saya mendorong bahkan kita bersama tetap berpegang pada Tuhan kasih karunia, pada Injil, tetap yang kita sembah, kita beritakan, kita puji, kita muliakan hanya Tuhan Yesus. Seperti tadi saya berkata Pak Pastor dalam 1 Timotius 3 ayat 16, dia yang dalam yang menjadi serupa dengan manusia, dibenarkan dalam roh, yang dipercaya dalam dunia ini, diberitakan di antara bangsa-bangsa. Jadi bukan Yahweh, bukan nama Yesus yang disalibkan, bukan itu, yaitu Tuhan Yesus yang diberitakan. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jangan kita campur dengan Taurat, saudara. Taurat itu matikan. Jadi kalau kita mengajarkan Taurat dan campur Taurat itu seperti itu, kacau, ricu, saudara, kontroversi. Matius 5 ayat 21 dan 38 itu kan itu ada perbandingan firman
Taurat dan firman Tuhan itu sekali diajarkan sama-sama, jadi kacau. Makanya dalam Kisah 15 itu, di mana orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, mau mau juga seorang bukan Yahudi mengikuti Musa hukum Taurat dibantah karena sehingga mereka katakan di Kisah 15:24 yang tidak mendapat pesan dari kami Rasul. Jadi bukan dari Rasul suka begitu. Tahu menunjukkan menggelisahkan, kalau itu menyesatkan, dan mereka itu yang mengajarkan itu disebut dalam Galatia 3 itu kalau dalam terjemahan Boda, tukang sihir. Siapa yang mempesona kamu? Tukang sihir mana yang mempesona kamu? Saudara, itu pasalnya itu berhala. Ya saudara, itu berhala, bukan Allah, bukan yang sebenarnya. Saudara, kenapa Paulus juga mengatakan yang tegas di Filipi 3 itu di saat itu? Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap penyelundupan palsu. Kita orang Yahudi yang beribadah oleh roh, bukan pada hukum Taurat lagi, saudara. Bermegang di dalam roh, di dalam Tuhan Yesus. Saudara, sampai di sini dulu. Saya sekali lagi karena saya sama juga Pak Jerry akan meneruskan pendidikan ini. Grace to you. Salam Hyper Grace. Salam Hyper Grace. Salam Hyper Grace. Haleluya Yesus Kristus. Ya, kasih karunia versus teologia. Sekarang lagi panas-panasnya perdebatan teologia yang bertele-tele. Ya, hampir setiap hari dari pagi sampai malam. Ya, biasanya mereka start mulai jam 10. Ya. Tadi malam saya habisnya jam 1. Ya. Diskusi alat tentang Trinitas, ya, tas. Ya. Sekarang ada kelompok yang didominasi oleh anak Batak. Jadi saya dipanggil Gito, saya dipanggil apalagi itu istilah-istilah Batak semuanya. Ya, dipanggil tulang lah, yang nggak ada isinya. Gitu. Jadi sudah dilantik lagi itu. Kemudian di TikTok ini yang punya acara TikTok, dia adalah gembala GBI yang terancam dipecat karena menolak doktrin Trinitas, dan dia berani menyatakan diri seperti itu. Ya. Des ini akan jadi penyusul Yosua Tewu. Ya. Dia sudah dipanggil, ya, tinggal tunggu waktunya menghadap. Ya, surat panggilannya sudah ada. Dan kemarin, ya, beliau telepon saya, ceritanya hampir 2 jam. Ya. Tanya sampai detail kayak orang mau ujian skripsi. Dia tanya semuanya. Ya. Cuma yang satu dia belum bisa nanti saya luangkan waktu persepuluhan, dia belum. Nanti kalau persepuluhan saya kasih ke proyek. Dia tanya, kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa kok begini? Tapi memang Tuhan sustain, Tuhan sengaja. Oh Pak, bagaimana ini kalau Tuhan sengaja? Kan Tuhan tidak punya plan B, tidak ada. Tuhan tidak sapu-sapu dada ketika kita berbuat dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian dia sapu-sapu dada. Astagfirullah. Nah. Terus akhirnya dia merancangkan keselamatan itu menurut versinya dia. Itu sepihak. Coba tadi kan baca tadi Pastor Jeki. Kalau baca sedikit tentang itu Abraham itu,
Di berapa tuh kejadian berapa? Kejadian 17 ya. Itu Abraham coba bergening, melakukan tawar-menawar. Kan Tuhan sudah tetapkan, Yahweh sudah tetapkan bahwa yang Sarah akan melahirkan anak perjanjian, Ishak. Lantaran uzur, ya Abraham bilang kan sudah ada apa tadi? Ya Ismail dari Hagar. Ya, ini tuh anak daging. Karena Ismail lebih dulu muncul, lalu Abraham coba lakukan bergening, tawar-menawar. Tuhan, kan sudah ada Ismail. Ini Sarah kasihan. Ya. Jadi bagaimana kalau Ismail itu? Kalau orang ada berbahasa, nggak semua akur kita. Enggak. Ya. Perjanjiannya tetap jalan. Ya. Ishak. Sehingga ini merupakan kasih karunia. Dia atur, dia yang atur. Ya. Alkitab mengatakan bahwa, coba tolong pakai Yeremia ya, saya sekalian. Yeremia 31 ayat 33. Coba tolong. Di sini. Ya, klik saja. Ini, ya. Mana Yeremia? Naik ke atas. Ini di atas. Ya sudah. Oh ya, Yeremia 31, 33. Yeremia Pasal 31 ada nggak? Ada ya. ya. Ayat 33. Bilang apa? Ya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah ini alasannya, coba ayat 32, sorry ayat 32. Ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dan dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka langgar. Ya. Langgar. Ini karena ada pelanggaran terhadap perjanjian pertama, umat prestasi dalam istilah hukumnya, maka dibuatlah perjanjian kedua. Perjanjian kedua sifatnya sepihak. Perjanjian pertama itu membuktikan bahwa Israel gagal total. (613) mitzvot diberikan salah semua. Yang ada cerita itu, tidak ada dispensasi, tidak ada. Salah satu semuanya salah. Nah, kalau berdasarkan perjanjian dua belah pihak, maka abu untuk Israel rata. Kemudian Tuhan membuat perjanjian yang kedua. Kalau perjanjian kedua karena sepihak disebut kasih karunia. Tetapi para teror kembali muncul menghebohkan
dunia teologi membuat persyaratan. Kemarin seru-serunya, ya kemarin mereka kembali ke akar Ibrani. Terus saya katakan bahwa berhentilah ucap kata Allah. Berhenti. Karena Allah ini merupakan bentuk benci tapi rindu. Ya. Maksud begini. Kita menolak ajaran Trinitas. Tetapi kita masih gunakan diksi-diksi yang mereka pakai, term-term yang mereka pakai. Allah Trinitas. Selama kita masih menyebut Allah, Allah itu akan membias. Allah yang mana? Iya. Ya. Kenapa di sini orang ibu rohani selalu Yesus? Karena memang begitu. Nama di atas segala nama yang boleh ganti lain, Pak. Terjemahan lain ini fatal ketika dia mengganti proper noun. Ya, tolong lihat dulu, Pak Erik. Di Kejadian pasal 2 ayat 4. Masuk ke dalam. Demikianlah. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 4. Nah, Tuhan, ketika Tuhan ini coba di Jehovah. Jehovah itu apa maksudnya? Dia ada keterangan. Kalau nak musik ke apa Pak? Jehovah, God. Ya, dia punya passing morfologinya ada nggak Pak? Kayak ini loh, the waters. Saya bisa lihat Pak. Itu tinggal apa saja. Apa? Ya. Oke, kembali. Jadi yang 2 ayat 4. Di mana? Di sini. Coba di sini. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan Tuhan even apa itu Yahweh di sana dicoba turun scroll di sana. Yahweh. Ya, begitu ya. Ya, coba klik. Jehovah. Ya, Jehovah. Lihat di vaksinnya. Vaksin sebelahnya, ya. Oke. Ditulis apa? Noun proper. Proper masculine singular. Ya. Proper noun. Maskulin. Ini yang tidak boleh diganti, tidak boleh. Karena kalau Tuhan itu adalah general, common noun. Ini proper noun. Ini ada di sini proper name ini di sini. Ini Yahweh. Coba klik di sini. Ya. Ya, itu kan proper name. Ya. Name proper atau noun proper. Proper name, person maksudnya. Ya. Ini person. Orang. Personal name. Ini harusnya. Ya. Itu tidak boleh diganti, itu melanggar. Tapi juga bisa berarti dari plural. Kenapa? Ya, God-nya itu Elohim. Elohim, ya, itu plural. Jadi yang plural ini siapa? Yang mana yang plural? Yang Yahweh ini, yang Love ini, yang Yahweh ini yang plural. Dia melakukan apa saja, it's okay. Kata ini, kata Yahweh ini berasal dari kata Ehye Asher Ehye. Dia berasal dari kata kerja Kal Imperfect. Nah, kalau kita hanya ngomong Tuhan, Tuhan yang mana? Berapa maksud? Tuhan huruf besar semua? Tuhan hanya huruf besar awal? Atau Tuhan huruf kecil semua? Kan repot. Ya. Jadi di TikTok saya
usulkan kepada yang punya acara, mari kita sepakat untuk mengucapkan Yahweh. Ikut saja apa yang mereka ucapkan. Supaya bisa diucapkan, itu tetragrammaton. Tahu tetragrammaton yang mana? Ya, Yod, He, Vav, He. Itu tetragrammaton, tidak ada huruf hidup. Mereka menyisipkan di antara huruf itu dari kata Elohim atau Adonai, ya, sehingga bisa diucapkan. Ya. Nah, kita gunakan saja itu. Ketika imam besar melakukan peringatan Yom Kippur, ya, Yom Kippur itu hari besar Israel, ya, imam besar akan kasih tahu Elohim yang kita sebut, yang kita pakai Elah, Eloah, ada 4 L, ya, itu adalah YHWH, tetragrammaton. Orang Israel mengucapkan penggantinya adalah Adonai. Itu Adonai itu bentuk jamak atau tunggal? Itu bentuk jamak, Adonai. Kenapa dia bentuk jamak? Karena dia bisa menjadi tuan-tuan seperti apa yang dia mau, tidak ada masalah. Jadi kalau imam besar ngomong tentang yang kita sembah adalah Jehovah, lalu ada orang yang lagi mengantuk komentar, ada apa tuh dia, imam? Tolong diulang. Nah, itu dia akan mengatakan Jehovah. Itu Jehovah karena mencegah pengulangan. Lain menerjemahkan Allah bisa semua. Oh no. Ini yang kacau. Ya. Nah, dari kata Elohim oleh para ahli Septuaginta, penulis itu orang Yahudi saja itu. Mesti tahu. 70 orang Yahudi menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Kata Elohim mereka terjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi Adonai. menjadi Theos. Ya. Theos itu bentuk tunggal. Bentuk jamak harusnya mereka terjemahkan jadi Theoin, itu jamak. Tapi mereka terjemahkan jadi Theos. Karena apa? Coba. Kenapa? Apa mereka salah? Karena tunggal. Karena secara literal orang Yahudi ketika mendengar Musa berkata pada mulanya Elohim menciptakan, itu dorang punya otak itu adalah tunggal, bukan jamak. Jadi Theos. Coba ulangan keluar ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Ini teologi yang bikin kacau balau. Karena gini, kita mau mencari, kita mau mengenal Tuhan, kita membangun doktrin dari bawah ke atas. Perhatikan baik-baik. Kenapa teologi jadi kacau? Karena teologi berusaha mencari Tuhan dengan konsep berpikir dari bawah ke atas. Jadi mereka menciptakan Tuhan menurut selera pikir mereka. Padahal di Ulangan 29:9, tolong ibu baca, ini Pak Erik tahan dulu. Tolong, Ulangan 29:9.
29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Yahweh Elohim kita. Itu terjemahannya. Jadi jelas ketika menyebut Yahweh itu nyebutnya proper name. Itu. Tuhan ini lari kemana-mana. Hidup muda pakai Tuhan. Oke, bisa. Jadi hal-hal yang tersembunyi itu bagi dia. Jadi jangan paksa kok. Ini hari-hari ya. Karena ini ada rahasia di antara mama dan anak, yang bisa bongkar rahasia cuma mama dan anak. Kalau kita bertanya, Karen udah bilang apa? Dia mama menjawab, Karen bilang udah usah bilang apa-apa. Selalu begitu. Jadi kalau Karen mamanya tidak buka, kita memang blanko. Ini kan bisa paksa. Bisa tangkap ya? Ya. Jadi kalau Tuhan belum buka, diam coba. Baca 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5:20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke, mari tolong Pak Erik, kita tinggal sebentar. 1 Yohanes 5 ayat 11. Ini menarik sekali di sini. Ini menarik. 1 Yohanes 5 ya, ayat 20 ya, 20. 1 Yohanes 5 20. Oke. Supaya kita mengenal yang benar. Akan tetapi kalau Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian. Coba lihat mengaruniakan. Pak Erik, kalau lihat bahasa Inggrisnya mengaruniakan apa? Apa? Has given. Ya, tolong kalau mengaruniakan di bahasa Yunani apa? Didomi. Mengaruniakan, memberikan dengan cuma-cuma, mengaruniakan. Ya. Pengertian kepada kita. Apa itu pengertian? Pengertian. Understanding. Apa bahasanya? Understanding. Sini. Edo. Apa itu? Dianoia. Dianoia. Ya. Dianoia. Pengertian. Jadi kalau dia tidak karuniakan itu pengertian, ya kan kita mengerti. Biar Pak Popor bahasa apa boleh belajar sekali 4 jam, tetapnya akan mengerti. Ya kemarin diskusi di TikTok ada Islam masuk, coba-coba. Yesus kan cuma manusia, kenapa mau disembah? Kalau ada tuh penginjil jalanan preman di Winangun sana. Luar biasa tuh. Karena memang buta, punya pun kita mau jelaskan Pak Ana. Kalau Ana tidak dikaruniai tidak akan mengerti. Biar mau bahasa apa ya? Tidak akan. Membuka pengertian. Kemudian pengertian apa namanya? Sehingga kita tahu. Ini tahu apa? Tahu. No. Ya, to know pakai Oke, ginosko.
Itu ginosko, tahu karena belajar. Jadi gini, kalau orang belajar, tapi kalau tidak dianugerahkan pengertian, tidak menjadi. Oke? Kamu akan mengetahui kebenaran, ginosko, dan kebenaran itu pasti memerdekakan kamu. Oke, lanjut. Ginosko, kemudian apa lagi? Dia yang benar adalah di dalam mengenal yang benar. Nah ini, mengenal yang benar, supaya kita mengenal yang benar. Tolong mengenal yang benar ya apa? True, apa bahasa? Ini saja. Aletheia. Aletheia mana? Siapa aletheia? Aletheia yang dimaksud adalah Yesus. Dia adalah aletheia, akulah jalan dan kebenaran. Jadi dia akan mengaruniakan kepada kita mengetahui kebenaran, dan dia adalah kebenaran. Lanjut. Di dalam apa? Mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Dipakai apa lagi? Mengenal yang benar. Aletheia. Aletheia. Alethinos. Oke? Lanjut. Dialah, perhatikan ya, anaknya Yesus Kristus. Oke? Dialah apa? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Coba tolong lihat Allah yang benar di bawah. He is the true God. True God, dia pakai Sama dari Alethinos. aletheia. Ya, Alethinos. Ya, alethinos. True. Kemudian true God and hidup yang kekal, zoe. Ya. Ya. Life itu Zoe. Jadi dialah, Yesuslah, dia pakai theos, Allah tunggal. Pasti lebih banyak. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia Yesus. Jadi tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Karena dia nama di atas segala nama. Nama Yesus. Haleluya. Dunia teologi yang memporak-porandakan, jadi carut marut. Orang Kristen jadi kacau balau. Ya. Jadi kita yang belajar yang benar, kebenaran Yesus Kristus, maka kita punya tanggung jawab moral, ya, untuk memberitahukan kepada mereka. Kemarin ada hujatan begini, ngoni tolak Tritunggal, ada di punya tagline-nya di bawah atau apa namanya pesannya. Ngoni menolak Tritunggal, tetapi ngoni ada masuk berjemaat di gereja Tritunggal. Kita kasih tahu tuh, cuma dia tidak sempat bicara. Ya kita kan Kopassus, pasukan Kristus disisipkan, diselundupkan masuk ke sana, Yes. Haleluya. supaya kita bisa memberitakan Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar, dialah Theos yang benar, satu-satunya. Oke, kembali Pak tadi di Keluaran 6 ayat 4. Tolong diperhatikan baik-baik, jangan diputar balikan karena hanya dia boros musuh besarnya PE yang suka putar balik. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4.
orang baca sama-sama. 2, 3. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba lihat di teks Ibraninya. Semai 2, 3. Sema Israel, Yahweh atau Yahweh, Elohenu, Yahweh Ehad. Kalau di sini dipakai apa nih? Theos, aku Israel Ya, Kyrios, ini tiganya apa ditulis? aku Israel Kyrios, Theos, Hotheos, kemudian Emon, Imon, Kyrios, is esti. Esti. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba tolong perhatikan dia punya morfologisnya. Tuhan Allah kita di bawah. Lord ini. Ya, parsing dia pakai apa tuh? Noun proper masculine singular. Nominatif ya. Ya. Noun nominatif. Noun nominatif. Noun Ya, noun nominatif. proper Proper singular. masculine singular. Proper noun atau proper name. Di sini nama propernya, proper noun. Itu yang dalam istilah dalam teologi itu teologi proper. Teologi proper ya ini di sini, dari sini. Kalau Anda tidak Tuhan, lalu kaburlah. Maknanya jadi kabur. Morfologisnya adalah apa? Bilang. Jadi Tuhan itu Allah kita atau Yahweh itu benarnya Yahweh itu Elohim kita. Yahweh itu Ehad. Dalam bahasa Yunani-nya disebut Heis. Satu. Itu absolut numerik. Absolut numerik. Kemudian di dalam bahasa Yunani, orang tambah lagi mempertegas ada kata monos, satu-satunya Tuhan. Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Jadi kalau Yesus adalah satu-satunya Tuhan, tolong dicari Pak, atau tolong dicari satu-satunya Tuhan. Ini dia. Kita harus lebih mantap sebagai duta Kristus. Ya, jangan bosan belajar. Satu-satunya Tuhan. Yudas 1 ayat 4. Yudas 1 ayat 4. Ya, coba cari satu lagi, satu-satunya, atau cari satu-satunya. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Penguasa Tuhan kita Yesus Tuhan kita Kristus. Yesus Kristus. Ada satu lagi coba? Ada nggak? Satu-satunya Tuhan. Cuma keluar itu. Tolong dicari. Tuhan adalah satu-satunya, Ya, Tuhan adalah. satu-satunya Di mana? dan namanya satu-satunya. Nah, di mana? Sakaria 14 ayat 9. Sakaria. Iya, Di Perjanjian Baru ada. Ada Yudas. cuma Yudas 1 ayat Cuma 4. Yudas lah tadi. Oh iya, Yudas satu ya. Ya, Ya, satu-satunya. 1 ayat 4. Itu dia pakai monos. Itu sudah apa ya mau bilangnya sudah kuncian itu monos. Ehad, Heis, monos. Jadi Yesus adalah satu-satunya monos. Mereka menolak bagaimana?
Yudas tadi. mereka dan yang menyangkal Menyangkal satu-satunya Satu-satunya penguasa penguasa dan Tuhan kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana caranya? Halus lembut. Yesus ditaruh di tengah. Perhatikan. menyangkal, iya. Ditaruh di tengah. Kalau ditaruh di tengah, Yesus bukan satu-satunya, tetapi salah satu. Oke? Ini ada monos lagi. Di only monos dia. Ya, the only. Ya, pakainya monos. Ya, mana? Satu-satunya. Caranya harus. Menolaknya harus. Mereka tidak menyangkal terang-terangan, enggak. Mereka hanya melakukan sinkretisme. Tahu itu sinkretisme? Ya. Ini adalah penggabungan antara paganisme dan Kristen. Itu sinkretisme. Jadi mereka hanya kasih tasontong sedikit ya. Itu konsep Hercules. Hercules itu anak dari Zeus. dewa Zeus dan Hermes. Ya. Itu anak dewa. Ya. Kalau mamanya si itu orang manusia biasa bukan. Papanya memang Zeus. Zeus. Mamanya bukan Hera. Mamanya itu orang bumi. Dia kancingan blasteran gitu. Siapa dia nama? Bukan Hermes itu laki-laki. Hera. Bukan Hera itu. Hera atau apa? Itu kan berasal dari hermeneutika. Itu berasal dari ini apa namanya? Hermeneutika itu berasal dari namanya. Mamanya orang biasa dia. Makanya dia kancingan. Makanya Konon. manusia kok punya kekuatan dewa dia Ya, bukan dari ya, Zeus. ya. Tapi dia anak orang biasa. Ya. Blasteran ya. Ya kira-kira begitu. Jadi akhirnya jadi seperti Yesus. Makanya orang bilang begini, Yesus itu Allah 100% dan Manusia 100%. Hercules itu Hercules. manusia 100%. Ini kan akal-akalan ini. Kalbulus, Ya. menyangkal. Jadi dengarlah hai Israel. Yesus sudah bilang di mana tuh? Dengarlah hai Israel. Tolong dicari. Tadi di ulangan. Di Markus ya. Oh, Markus 12. ketemu. Coba tolong dilihat sana. Markus 12 kalau tidak salah. Shema Israel, Yahweh Elohim. Ya, Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Ya, Ya. Tolong ya. nah, Ini Yesus yang bilang, dengarlah Israel. Ini Yesus yang bilang. Ya. Dengarlah Israel. Ya. Hai Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa. Tuhan itu di situ dibilang apa? Heis. Ya. Tuhan itu Heis. Coba lihat Heis. Itu bentuknya apa? ini One. Heis tadi di bawah. One. Ya. Ini adjektif apa sih? nominatif maskulin singular. Ya. Adjektif, nominatif, subjek, maskulin, singular. Adjektif nominatif maskulin Ya. singular. Itu sifat tunggal, satu-satunya. Heis. Ya. Jadi Tuhan itu Heis, Allah kita Heis. Kan Yesus yang bilang kok. Tapi orang biasa.
Jadi semoga kita memang benar-benar memahami bahwa hanya Yesus. Kalau Islam kan bilang tiada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu mereka mengklaim bahwa Quran datang untuk mengoreksi, memperbaiki talemburannya Alkitab. Jadi aneh. Ya. Itu kata Allah, itu adalah nama sesembahan, nama diri sesembahan dari Islam di tanah Arab. Pagan. Itu pagan. Lalu orang adopsi, antero masuk. Ini membingungkan orang Kristen. Ya sekarang Kristen ini apa sebenarnya? Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Tapi karena semua sudah lapar, Apa? ada yang mau tanya? Alkmene. Hercules pe mama Alkmene. Di Google kan? Siapa pegang? Hercules pe mama? Alkmene. Apa ini? Ya itu makanya orang Ini. orang biasa. Ini Oh. biasa. Ini era. Tapi era ada Tapi dia kena lain. Ya. kejayaan Hera. Era lagi. Istri sahnya Zeus. Ah, sudahlah. Tapi dia sama Google si Zeus. Makanya dia punya Biarkan banyak mereka. orang biasa. Lagian mereka sudah tidak ada. Itu tapi DP Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan Tutup. masuk doa syafaat. Kalau tidak ada. Sebelum berdoa, saya ingin bersaksi sedikit ya, Lupa bawa Ica. bahwa Karen anak kami sudah dinyatakan lulus ujian apa Bang? ujian kode etik notaris. Nah, ujian kode etik notaris ada 200 orang yang tidak lulus ya, dari hampir 3.000 peserta. Bersyukurlah karena anak ini sudah diluluskan oleh Tuhan Yesus Bapa yang kekal. Kemudian sebentar kami tolong doakan namanya Karen juga, Karen tetangga sebelah. Iya. Tadi malam papanya datang di sini. Ini saya sedih